Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Mansur dengan NIM 2209060085. Di sini saya membuat video proposal untuk memenuhi tugas UAS dengan judul proposal pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap pencegahan stunting. Adapun latar belakang pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap pencegahan stunting. Stunting merupakan permasalahan gizi kronis pada anak yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penularan Stunting 2021. Stunting merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau PB/U atau tinggi badan menurut umur dengan nilai Z-skornya kurang dari 2 SD berdasarkan tabel Z-skor standar pertumbuhan anak menurut WHO Infodation 2016. Masalah tingginya kejadian stunting pada anak merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini, yang diduga pertumbuhan ditandai dengan panjang atau tinggi badannya, dampak pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Penelitian ini mencakup kejadian stunting. Hasil penelitian sebelumnya didapatkan tidak ada hubungan antara riwayat pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita, namun kurangnya penelitian yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting. Tujuan yang pertama menganalisis hubungan antara riwayat ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita. Yang kedua, membandingkan tingkat stunting pada balita yang mendapatkan ASI eksklusif dengan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang ketiga, menganalisis sejauh mana pemberian ASI eksklusif dalam pencegahan stunting pada balita. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas pemberian ASI eksklusif dalam pencegahan stunting pada balita. Yang kelima, menentukan pengaruh durasi pemberian ASI eksklusif terhadap tingkat stunting pada balita. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang mendukung program pemberian ASI eksklusif serta penyuluhan kepada ibu. Yang kedua, menyediakan data yang diperlukan untuk mempengaruhi angka stunting yang berdampak positif pada kesehatan jangka panjang anak dan masyarakat. Selanjutnya, batas penelitian. Yang pertama, batasan waktu dalam pengamatan seperti hanya mengamati anak pada usia tertentu, misalnya di bawah 2 tahun, dapat mempengaruhi temuan. Yang kedua, penelitian seringkali perlu membatasi variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan seperti kondisi kesehatan, pola makan keluarga, atau akses ke layanan kesehatan. Tinjauan pustaka pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap pencegahan stunting. Stunting. Yang pertama, apa pengertian dari stunting? Yang kedua, apa penyebab utama pada stunting? Yang ketiga, apa dampak jangka panjang dari stunting? Yang keempat, bagaimana cara mendeteksi stunting? Yang kelima, bagaimana peran ahli gizi dalam pencegahan stunting? B. Faktor-faktor stunting. Yang pertama, apa saja faktor gizi yang berkontribusi terhadap stunting? Yang kedua, apa peran sanitasi dan kesehatan dalam pencegahan stunting? Yang ketiga, bagaimana faktor lingkungan seperti layanan kesehatan dalam pencegahan stunting? Yang keempat, bagaimana faktor lingkungan polusi mempengaruhi stunting? Yang kelima, apa peran dukungan sosial dalam mengurangi risiko stunting? Adapun C. ASI eksklusif. Yang pertama, mengapa ASI eksklusif penting dalam pencegahan stunting? Yang kedua, bagaimana eksklusif membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak? Yang ketiga, bagaimana eksklusif berkontribusi dalam pencegahan stunting? Yang keempat, apa saja manfaat kesehatan jangka panjang bagi anak yang mendapatkan ASI eksklusif? Yang kelima, apa tantangan yang dihadapi ibu dalam memberikan ASI eksklusif? Selanjutnya, kerangka konsep. Kerangka konsep di sini dibagi atas dua, yaitu variabel bebas sama variabel terikat. Variabel bebas adapun pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap pencegahan stunting, sedangkan variabel terikat di puskesmas. Selanjutnya, kerangka teori pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap pencegahan stunting. Pemberian ASI dibagi atas dua, faktor sama ASI eksklusif. Faktor gizi, sanitasi dan
kesalahan lingkungan sosial. Adapun keterangan yang pertama berkaitan dengan penelitian, yang kedua menghubungkan penelitian satu yang lain, yang ketiga titik fokus penelitian, yang keempat tidak menjadi titik fokus penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.